Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha summa kunta wa tasbihi sayyi'atal hasanata tamuha khaliqin nasabi qulubin hasanah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu mengawali semester genap tahun pelajaran 2022-23 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran ya sampai akhir, nanti bisa tidak ada kendala, santri bisa lulus yang kelas berapa ini, 6, kelas 9 merdeka ya Pak, merdeka dari penjara suci ya. Rizki ya, Abi Hadi juga merdeka dari ngurusin santri, super. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah ya. Terus menapaki sunnah-sunnah jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian Ushulus Salasah, kitab Ushulus Salasah. Santri kajian akidah waktu sebelum libur sudah kita bahas sampai di mana? Sampai meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki ya, dan tak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja hidup tanpa diberi nikmat dan rezeki, nggak mungkin. Sampai pada pembahasan sekarang ya, mentaati ya. Rezeki itu udah belum rezeki ya, wis sama iris kukum wa matu'adun, dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula yang dijanjikan kepadamu. Jadi kepastian, jaminan dari Allah yang tidak selayaknya diragukan, tidak sopan ya, bahkan kurang ajar kepada Allah, bahwa Allah yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh ya kebutuhan hidup manusia. Wa huwa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemarin sampai pada penjelasan kenapa jadinya miskin. Santri paham kemarin? Sudah sampai situ kalau nggak salah. Kok ada orang miskin? Ustaz, males, bodoh, itu tidak punya kemauan. Antum ditinggal di rumah nih,
tinggal di rumah, ibumu mau pergi ke kerja lah ya, apa ke pasar, apa berusaha. Bapakmu juga. Ini makanan taruh di mana makanan? Di lemari makan lah ya, atau di meja makan yang aman dari apa? Kucing ya. Kamu ada di mana? Torik ada di ruang tamu, mainan, mungkin tidur-tiduran, lagi libur nih santri. Kamu lapar, terus bagaimana? Kamu tungguin nasi itu masuk ke mulut, dari meja makan itu terbang, datengin kamu di kamar apa di ruang tamu atau di teras bermain. Lauk-lauk itu terbang semua. Ya, Abdullah, apa kamu datang ke lemari makan atau meja makan, kamu makan di situ? Datang, itulah sunatullahnya. Bahkan sudah di depan mata, di mejanya ini madu nih. Ini bisa masuk perut? Bisa nggak? Nggak bisa langsung begini terbang, nggak mungkin. Ada kewajiban manusia apa? Berusaha di situ loh. Jadi maknanya apa? Sudah ada, tapi ada kewajiban manusia untuk menjemput, ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Lah menjemputnya ini ada aturannya, Abi Jepri. Gimana aturannya? Ada aturan bekerja yang benar sesuai keridhaan Allah. Ada bentuk pekerjaan gimana Abi Rusdi yang itu haram. Dan kurang ajar betul ya kalau Allah siapkan yang halal malah milih yang haram. Bahkan sampai mencuri. Itu umpamanya Allah itu tukang dendam, ngamuk itu miso-miso, jadi kurang ajar ini. Orang udah disiapin, manusia ini malah maling gitu kan, malah merampok gitu. Terlalu kan? Ya, jadi kepada Allah itu ya harus husnuzon. Waktu itu kita bahas sudah ada. Nah, karena sunatullah kehidupannya disuruh menguasai dunia karena kaitannya menjemput rezeki biar punya rezeki yang banyak. Yang orang pengen kaya ada aturan-aturan dalam kehidupan ini yang mesti dijalani. Man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi. Kalau pengen dunia juga harus dengan ilmu. Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Santri pengen kaya ki, kata Nabi, kamu yang lebih tahu dalam masalah urusan dunia. Urusan cari duit, urusan bisnis, urusan biar kaya. Siapa yang lebih tahu? Nabi apa manusia sekarang? Manusia, umatnya lebih tahu karena Nabi yang membawa ajaran agama untuk bagaimana sukses di akhirat. Meskipun demikian ya Nabi juga tidak miskin gitu. Nabi juga punya kekayaan ya. Nah, tapi sekarang ini ya dari sabda itu ya yang paling relevan ya kita sendiri. Di zaman online, zaman apa lagi? Disrupsi, ya tantangan anak ke depan itu tidak sama dengan tantangan zaman Abi Jepri, ya kan? Abi Jepri sudah umur 23, 22 itu sudah beda tantangannya. Wahana baru umur 11, 12. Berapa? 12 nanti beda. Berapa nanti? 14 kan? Ashraf 11. Juga berapa juga 15? 14 beda. Abdullah beda. Jadi kalau ada orang susah ekonominya ya, selain daripada kurang ilmu, selain daripada apa? Ilmu ini tentang mencari dunia ini enggak bisa. Berikutnya juga sikap-sikap, adab-adab, ada juga hubungannya dengan dosa. Dosa yang menyebabkan apa? Terhalangnya orang mendapatkan rezeki ya. Kalau ada orang yang banyak maksiat tapi rezekinya banyak, bagaimana itu? Itu sedang diuji di istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dibiarkan oleh Allah, dilulu orang Jawa itu, dicocong. Nikmatnya diberikan terus tapi dia tidak mau ibadah. Berarti apa? Nambah umur, nambah dosa. Itu namanya pembiaran dan itu hukuman dari Allah yang berat. Clear ya? Jadi kalau
santri lihat kawannya nanti pada kaya, yo memang itu bagiannya, dan sebenarnya tidak perlu iri terhadap rezeki, karena rezeki itu apa konsepnya abi kali anugerah, dan kita memilih kemuliaan dengan jalan fisabilillah dengan ilmu dan dakwah. Rezeki itu anugerah. Jadi kalau catatannya orang kaya ya cepat, nggak kurang cara untuk jadi kaya gitu. Jadi ada orang yang montang-manting apa kayak gabah diinteri itu diayai nyari makan itu sampai ke pucuk-pucuk gunung ya, sampai resiko apa itu gunungnya meletus, sampai ke negeri orang mencari makan. Tahu abis itu gabah diinteri itu tahu nggak? Gabah ditaruh tampah. Oh ya. Pontang-manting jam 9 malam baru pergi pulang ke rumah Sidomulyo. Datang lagi jam 9 lagi. Udah ngelebihin ini Bunda Epa sibuknya. Ya ora soge-soge gitu. Karena balungan kere mungkin. Kalau istilah kasarnya balungan kaya yo. Gak pakai kesel gitu. Ono wae rezekinya ngejar orang. Ada rezeki yang mengejar orang, ada orang yang mengejar rezeki. Jadi seperti umur ya, kalau ada yang meninggal cepat, kenapa kita tidak mau iri? Ya, irinya masalah rezeki, tapi masalah musibah, masalah penyakit kita nggak mau iri. Padahal itu semuanya sama dalam genggaman pengaturan Allah. Maka tauhid menetapkan ya kita ini nggak ada ruang lah untuk protes kepada Allah, itu nggak masuk akal. Ya, terima saja apa yang Allah tetapkan. Tahu nggak tahu, paham nggak paham hikmahnya, wajibnya mengimani apa yang Allah tetapkan. Kalau diurut sudah dibacakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini yang terasa di hati bagaimana? Tenang, Allah menjamin. Percaya nggak sama Allah ini? Apa Allah tukang bohong? Selama ini kan tidak pernah berhenti Allah memberikan rezeki, meskipun manusia terus saja mendurhakai sampai berbuat zalim, maksiat, puncaknya kesyirikan, tapi tetap saja karena rahmatnya Allah, pemurahnya Allah, rezeki itu tetap diberikan. Ya, kalau sekiranya enggak sholat, ya, sekiranya syirik, langsung kupingnya hilang, budak, tuli, atau matanya jadi buta sebelah. Oh, semua orang akan ibadah. Nah, agama enggak begitu. Iman itu kemudian dibangun sebelum pembuktian. Nah, itu loh, kepercayaan sebelum melihat. Selama ini kita nyembah Allah itu enggak tampak. Allah itu kayak apa, tapi kita yakin. Itulah beragama, ya. Enggak semuanya, tapi bisa dirasakan, ya. Tidak bisa divisualisasikan secara nyata, tapi bisa dirasakan bahwa keberadaan Allah itu ada, jaminan-jaminan Allah itu ada. Pertarungan ini Habib Rusdi memperebutkan siapa gitu, tarung doa itu juga terjadi. Mana yang Allah kabulkan, doa siapa? Ini ada yang dapat undangan doa nanti malam ya, Bu Jepri, itu sampai dak dikduk. Kalau nggak datang gimana itu? Harus datang, harus jemput paksa dari Sidomulyo nggak datang. Ya, semoga doanya makbul kan. Tapi biasanya nggak makbul untuk dirinya sendiri itu. Ya, itu orang bisa makbul untuk dirinya sendiri, nggak makbul. Ya. Baik, kemudian surat berikutnya surat apa ini? Tadi surat Zariyat, sekarang masih Zariyat juga, ayat beda. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Lagi sangat kokoh, pemberi rezeki. Nah itu sama lagi, kalau diberi rezeki sama juga diberi sakit, sama. Semuanya itu hak Allah membagi-bagi itu. Jadi kita tenang saja itu. Tenang saja, kerjakan yang diperintahkan. Konsepnya gimana? Habib Rusdi yang Ustadz pensucian jiwa, bekerja itu apa? Memberikan manfaat kepada
maslahatan umat, ya nolong santri yang bodoh, guru nih yang bodoh biar hilang bodohnya. Adik-adik yang awam berhenti keawamannya, jangan 4 tahun diica awam terus, khotbah nggak berani, bencong lama-lama, ya. Tuh jadwal khotbah Habib Jepri, ya sudah pernah dikasih naskah khotbah, dilatih, ya. Wong camping motor bisa kok, khotbah nggak bisa gitu kan. Jadi perempuan aja, nggak usah khotbah. 4 tahun berhenti dari kebodohan, ya harus hijrah. Apalagi mau ganti tahun kan, kebodohan itu musuh sekaligus kemiskinan. Lingkaran setan gimana? Orang miskin susah pintar karena nggak punya duit untuk sekolah yang bagus, sekolahnya akhirnya asal-asalan, buang umur, ya mubazir. Nah itu lingkaran setan. Orang tua miskin nurunkan kemiskinan kadal fakru ayakunakuf kufron. Orang miskin gampang disesatkan. Itu yang di Cianjur banyak murtad karena apa? Miskin, kristenisasi. Bisa jadi orang liberal karena bodoh, ya. Musuh apa musuh? Kemiskinan dan kebodohan, kejahilan, miskinan. Lawan miskin, obatnya gimana? Miskin itu nasib apa akibat apa? Males, gak punya himmah aliyah, semangat yang tinggi untuk merubah. Santri, ya mau apapun siapa? Tunjuk hidung sendiri. Sebabnya itu ada pada diri sendiri, ya tidak pernah orang lain bisa kita kambing hitamkan atau kita salahkan. Kenapa umur sekian nggak punya aset? Ya salahmu sendiri, kemarin boros. Kenapa umur sekian nggak pernah jelas hafalannya sampai di mana? Kenapa udah kelas 3 reban hafalannya nggak nambah-nambah? Jawab, nggak ada, guru nggak salah. Nggak boleh nyalahkan siapapun. Santri punya tanggung jawab. Yang ingin masuk surga siapa? Diri kita masing-masing. Antum masing-masing juga. Antum sendiri yang harus mencari pahalanya. Antum sendiri yang harus bersusah payah berlelah-lelah, yaitu kembali kepada diri antum masing-masing. Gak usah iri-iri sama Raihan, sama Lutfi, lain-lain takdirnya, karena nggak mudah untuk bisa memperoleh keistiqomahan itu. Jalani saja tanggung jawabmu apa, amanah orang tuamu apa. Di sini semuanya disediakan, tidak kurang. Listriknya masih bisa dibayar, makannya masih bisa disediakan, gurunya masih selalu ada. Nah itu hak-hakmu sudah diberikan, tinggal antum maksimalkan. Pondok kayak apapun kembali kepada orangnya. Dia mau bersungguh-sungguh berjuang belajar atau malas. Malas. Ya, musuh kembali kepada diri sendiri. Pada akhirnya apa? Musuh dirimu adalah hawa nafsumu, adalah musuhmu sendiri. Jangan lupa ya, peperangan melawan itu, ya, melawan hawa nafsu, melawan setan yang terus menyerang. Kemudian berikutnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini kita lihat penjual yang sama. Ya, penjual yang sama. Penjual apa biasanya itu? Penjual dugan, penjual apa yang barang-barang itu? Helm ya. Jadi penjual yang sama di pasar, sama-sama jual apa di ikan, sama-sama jual sayuran. Allah kemudian memberikan apa? Rezeki kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tidak ada batas, suka-suka Allah, karena itu dengan kemaha semuanya, maha bijaksana, maha alim, ya semuanya Allah miliki. Kita ini makhluk tuh abdi, hamba, nerima, ya nerima. Adik-adik umpamanya kaya raya, nggak mungkin mau belajar agama, sulit. Orang kaya cenderung yang doa aja nggak perlu lagi. Itu apa doa? Doa bayar pajak motor ya? Enggak lah, udah pasti uangnya ada gitu. Doa skripsi untuk apa? Kalau kaya raya Habib Jepri nggak perlu kuliah, malah buat kampus nih, buat lowongan ini. S2 yang nganggur, S3 nganggur, suruh kerja. Habib Jepri yang punya kampus UIN itu misalnya, karena kaya itu, gitu. Tapi karena nggak kaya ya, jadi rakyat itu, jadi mahasiswa abadi, ya. Akhirnya apa? Jauh dari Allah. Nah, padahal hidup ini harus isinya apa? Harus selalu dekat kepada Allah.
Waktu-waktu itu harus zikrullah, nggak boleh lalai. Ya, taqarrub ila Allah dalam keadaan-keadaan apapun, ya. Itu kemudian harus terkondisikan. Untuk apa seluruh dunia ini harus yang mendalami seluruh dunia ini cocoknya untuk fisik, nggak cocok untuk hati. Seluruh dunia ini maksudnya fasilitas-fasilitas. Dan itu nanti kalau ingin sampai kepada Allah gimana Brisdi? Seperti tameng, seperti apa? Hijab yang menghalangi sampai kepada Allah karena hatinya isinya dunia. Pikirannya mau tidur, ingat usahanya, ingat apa? Tanamannya, ingat apa? Bisnisnya, ingat sekolahnya nggak laku, nggak punya murid. Dunia terus, itu akhirnya apa? Terhalang. Sampai pada akhirnya kalau hatinya isinya dunia terus, orang itu menjadi apa? Budak bubut dunia. Pikirannya itu. Yang benar gimana? Pikirannya cari ridho Allah di mana? Posisi apa? Ya, keadaan hati terus dekat kepada Allah. Sampai akhirnya nyawa menjemput, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur, hatinya itu hanya isinya Allah, tidak terbelenggu dengan urusan-urusan dunia. Enggak usah itu dipikirkan berat-berat, pasti Allah jamin. Tadi ayat-ayat tadi sudah kita baca, Allah menjamin rezeki itu. Rezeki adalah sesuatu yang diberikan Allah. Itu agar dinamakan oleh makhluk hidup, agar dimakan oleh makhluk hidup. Dalam kamus disebutkan bahwa rizki adalah huruf ro yang bergaris bawah, maknanya apa-apa yang dapat bermanfaat. Tuh, rizki itu bukan hanya duit bagi objek yang diberi rizki. Rizki ada dua macam. Yang pertama, tulis rizki yang halal. Yang kedua, rizki umum. Ya, rizki yang khusus, bukan rezeki halal, rezeki yang khusus. Rezeki yang khusus yaitu rezeki yang halal yang diberikan kepada orang mukmin saja. Allah memberikan rezeki kepada orang mukmin saja, orang beriman saja khusus. Inilah rezeki jenis yang bermanfaat yang tidak mempunyai efek jika digunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa yang khusus? Siapa yang punya? Yang diberi? Orang yang beriman khusus, ya. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Surat Al-A'raf 32. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Nah, ngaramin perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman khusus, ya, dalam kehidupan dunia khusus untuk mereka saja. Jadi apa? Dalilnya rezeki yang khusus, apalagi kalau rezeki ini bermakna hidayah, ya. Allah akan memberikan hidayah nikmat hanya kepada orang yang beriman. Nikmat din. Apa nikmat din, nikmat berislam, nikmat peduli dengan agama ini, nikmat berdakwah, nikmat mengajar, nikmat belajar. Nah, itu hanya orang-orang khusus, ya. Khusus pilihan. Yang kedua, rezeki umum. Tadi rezeki khusus, sekarang rezeki umum. Yaitu apa? Ya, apa yang dibutuhkan manusia jasmani, butuh apa? Makan, minum, dan semuanya yang baik, yang halal, bahkan juga di sini ada pula yang haram. Tuh. Maling itu bisa berhasil maling ki. Ya, Allah berikan izin itu. Berhasil nggak ketangkep merampoknya dan seterusnya. Baik yang diberikan kepada umat kaum muslimin atau kepada orang kafir. Ribanya lancar, menipunya lancar, judi online-nya lancar, apalagi seluruh pekerjaan yang haram tetap berhasil memperoleh duit atau keuntungan. Kenapa demikian? Karena memang Allah memberikan izin dengan membagi. Itu ada jenis rezeki yang
umum yang itu berlaku kepada semua orang, baik beriman dan tidak beriman, baik dia muslim maupun non muslim atau kafir. Surat apa ini? Surat Hud. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkanlah Allah yang memberi rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang. Oh ya. Dan itu dan tempat menyimpannya. Beri putusnya beri. Turu. Ada tahu antum nyamuk, cicak makanannya apa? Cicak? Nyamuk punya sayap? Cicak? Enggak. Gimana caranya makannya? Pakai lidahnya. Lah tapi kan bisa terbang. Apa ya? Karena memang Allah enggak suruh terbang, akhirnya dimakan sama cicak. Pernah mikirin itu? Pernah itu habis sampaikan. Itu pernah kemarau panjang di embung-embung itu, rawa-rawawin itu, sampai nggak ada airnya, sampai terbelah tanahnya retak. Tapi setelah hujan, tahu-tahu ada ikan dari mana? Itu bukan aliran loh, rawa. Ikan dari mana berisdi? Bahkan ada orang yang panen ikan di kolam, dia istilah nanam itu maksudnya ya berternak gitu. Berternaknya ikan lele. Tapi ada juga dikuras itu ada ikan nilanya juga. Padahal di kolam semen. Waktu itu tanggamu saya pernah, loh kok ada ikan selain ikan lele? Bagaimana ceritanya? Pernah mikir begitu? Ya enggak ada yang masukin karena memang Allah berkehendak sama dengan yang kering kerontang itu tapi tahu-tahu setelah hujan sekali itu enggak ada yang nebar benih itu di tempat yang terbuka, begitu nggak mungkin ya. Itu menandakan apa? Memang kuasa Allah. Pikiran pakai akal itu bagaimana air kelapa itu bisa dari mana itu? Isi air kelapa dari mana itu? Loh, dan itu menjadi obat coba. Ya, air kelapa itu kemudian berasal dari mana sumbernya Abigale? Nggak temu kita pikiran kita. Wong dia gantung di atas kok, bahkan tinggi. Jadi kehidupan ini beragama ini bisa dirasakan. Kalau ya memang instrumennya kalau akalnya pakai nih, apa akal sehatnya, Rocky Gerung ya, akal sehatnya itu mikir gitu ya. Alhamdulillah ya, penting sekali kita ini belajar akidah ya, supaya apa itu di ini virus sih daun yang jatuh bukan karena apa? Kalau belajar akidah itu memang Allah yang menggugurkan, atau firasat yang aneh-aneh yang enggak logis ya. Memang Allah kuasa. Hadirin Allah, kemudian perkataan penulis dan tidak menelantarkan kita begitu saja, ini adalah perkara yang ketiga. Al-hamal dengan mengharokatkan kedua hurufnya artinya as-suda, yaitu yang terlantar siang dan malam. Lafaz al-hamal tidak terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Yang tertera dalam Al-Quran adalah ayah sabul insanu ayyut seroka sudah. Apakah manusia mengira ya ini bahwa ia akan dijarke, gimana? Dibiarkan hidup sehidupnya begitu saja tanpa apa? Ayat rukun sudah itu bermakna pertanggungjawaban. Karena Allah sudah memberikan nikmat itu, Allah berhak untuk menagih nikmatnya, digunakan untuk apa? Bahwa hidup ini bukan kemudian begitu saja lepas los. Allah kemudian menetapkan manusia hidup, Allah menetapkan rizkinya, Allah akan menghisap, menghitung. Yang masuk Indomaret, mall, pulang keluarnya bawa apa? Barang-barang belanjaan ya.
Banyaknya banyak, belanjanya banyak, di kasirnya cepat atau lambat? Hah? Lambat. Sesuai dengan bawaannya. Ya Habib Rusdi, sekiranya bisa ya, besok Habib Rusdi meninggal seluruh hartanya diwakafkan ya Habib Rusdi ya, damai gitu. Kalau diwakafkan aman, enggak perlu apa? Ditanya ini dari mana asalnya. Bijabri semalam bisa ganti motor dari motor Vega ke motor CB apa motor Honda. Nah, itu dari mana secepat itu? Mungkin habis berdoa dikasih hadiah nih. Atau capsir. Cap nyileh gitu, nyileh gitu. Yang mana yang benar motornya, yang Vega apa yang CB? Agak keren juga kalau pakai itu mau mendoa gitu kan. Vega serempet mobil nanti. Hah? Oh banyak motornya. Iya, Sultan berarti orang kaya, anaknya ini orang kaya. Baik. Juga tertera dalam Al-Quran Al-Karim dengan lafaz, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Kita ini dikasih nyawa, dicipta Allah itu gak main-main. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Oh, enggak, kembali. Jangan kayak orang ateis, dunia saja, enggak ada setelahnya. Enggak, manusia akan dikembalikan. Al-Hamal As-Sudah dan Al-A'bad atau kebangkitan mempunyai makna yang sama, yaitu yang terlantar, tidak diberi perintah ataupun larangan. Enggak. Bahkan Allah kirimkan Rasul untuk ngajari hidup ini supaya benar. Ya, utusan kasih sayang Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bayangin ya, bayangin. Abi Jabri raja ini, raja apa? Pramuka suka hacking ya, suruh masuk hutan. Dicoba itu, kuburan. Tanpa dikasih peta, gimana? Di situ banyak jebakan. Macam begitulah dunia ini banyak tipu daya. Dunia ini banyak apa? Ranjau Aberi. Karena tidak diberi pedoman, akhirnya apa? Tersesat. Akhirnya apa? Jerumus. Ya, akhirnya apa? Bisa masuk ranjau. Itulah gambarannya kalau Rasul tidak diutus. Maka Allah dengan kasih sayang menurunkan syariat dan mengutus Rasul untuk itu, supaya sukses, supaya happy ending, akhir yang bahagia. Bagaimana di akhir hidup yang sukses, berhasil, husnul khotimah. Nah ini husnul khotimah. Kemudian ada pun dalil akli, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana. Dia telah menciptakan kita. Pelan-pelan. Allah bijaksana, Allah cipta kita. Kalau dipikir-pikir mendalam, kita ini cuman udahlah manut aja. Dikasih badan, dikasih akal normal. Ya, dikirim Rasul, disuruh belajar. Ya. Dari situ semuanya dihitung pahala. Setelah dihitung pahala, semuanya dari Allah semua. Allah juga nanti yang kasih nikmat-nikmat di surga. Kurang apa gitu? Semuanya sudah disiapkan. Tuh. Allah bijaksana cipta kita. Allah memberi rezeki kita. Allah utus Rasul kepada kita. Kurang apa? Menurunkan syariat, menurunkan Al-Quran, wahyu kepada kita untuk pedoman tadi. Kemudian Allah mewajibkan kita supaya taat. Lo taat itu orang jadi bahagia. Orang tak perlu harus ke Jogja terus, ya. Udah bahagia. Di Jogja juga di sana kalau punya uang sedih gitu, ingat masalahnya, galau. Di tempat yang orang artinya senang, di sana galau. Enggak mesti, karena hati orang mencari bahagia di pucuk-pucuk gunung bahasanya tuh, ya. Ke pucuk-pucuk gunung, ya, ke seluruh penjuru dunia. Namun orang lupa bahagia ada di dada. Nih, dengan taat kepada Allah. Allah perintahkan manusia taat untuk manusia sendiri loh.
Allah gak butuh ibadah sholat kita, Allah gak butuh baca Quran, itu gak butuh, yang butuh kita. Kemudian Allah perintahkan untuk ya sampai berperang pun diperintahkan ya kalau kita diserang oleh orang-orang kafir. Maka jikalau itu semua tanpa ada hisab, tanpa ada azab, ya apa mau gitu. Orang ini bekerja saja, nggak ada gajinya, mau nggak kira-kira? Walaupun itu rendah, tapi itulah kehidupan. Orang itu suka begitu, hitung-hitungan ya. Kepada Allah itu kadang kebanyakannya gimana? Seperti pegawai dengan majikan. Orang suka begitu. Ya, kecenderungannya masih ada hitung-hitungan sama Allah itu. Ya. Hitung-hitungan. Maka Habib Rusdi kalau sudah sampai pada makom mahabbah enggak begitu, ya. Apalagi makom yang lebih tinggi dari itu. Dia cuman yang penting Allah enggak murka, yang penting Allah enggak marah kepada dirinya, selesai itu. Ya, ridhonya yang menjadi tujuan. Jadi kalau ada orang ngitung-hitung pahala sedekah 700, dihitung itu kalkulator gitu. Yang pelajaran matematika itu nggak usah untuk ngitungin pahala gitu, lupakan, belum tentu pahalanya apa amal ibadahnya diterima, belum tentu, lupakan. Yang disuruh ngitung kalau ada bilang-bilangannya, hitunglah dosa itu. Disebut juga dosa ghibah, dosa bully, dosa nyakitin tetangga, kenal potnya, war. Kalau dihitung gimana itu? Ya, coba. Kalau sekiranya boleh ngitung, ya silakan hitung dosa, nggak usah ngitung amal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang suci, ya, kemudian mensyariatkan. Ada nggak orang yang belinger syariat ini nggak cocok dengan zaman? Ya banyaklah orang liberal menggugat syariat. Orang-orang sesat, ya. Gak terima dengan aturan Allah, dan itulah yang menyebabkan kehidupan ini semakin rusak. Banyak orang sarjana, banyak orang master, doktor, tapi moral degradasi, kehancuran adab, su'ul adab terus gak sebanding. Iya kan, kampus semakin banyak, sekolahan semakin banyak, di situ katanya tempat mendidik ya, tapi tidak terdidik. Dia memang kuliah, tapi belum tentu dia memperoleh pendidikan atau dia terdidik menjadi masyarakat terdidik. Nanti kalau kembali udah lulus belum tentu, ya, gak jaminan. Apalagi kalau sistem kilat, penting field trip, penting penting sertifikat, udah nggak bisa. Jikalau itu semua tanpa ada hisab, tanpa azab, tanpa ada pahala ganjaran, nggak mungkin, akan seperti sia-sia, nggak mungkin gitu. Ya, Allah mensyariatkan perkara ini ya, jelas nanti keadilan Allah ya akan ditegakkan keadilan. Jika baik maka baik pula balasannya, jika jelek pula. Gimana? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum malah. Kalau kamu berbuat baik itu akan kembali kepada dirimu sendiri, dan kalau berbuat buruk itu akan kembali juga kepada dirimu sendiri. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan, Allah mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Amal soleh. Belajar ilmu agama, pasrah, menghafal, bangun. Kemudian amaliyah jama'i, bersihkan masjid, amal soleh lagi. Apa masalahnya? Semuanya dikondisikan. Ya, menelaah, menghafal, menjawab soal, gitu kan. Ujian. Wah, Abdullah, semua amal soleh. Ya, yang mondok terpaksa orang tuanya senang kalau santri di sini mondok, sholat duha, sholat malam, ya. Itu semuanya amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan kehidupan
Padahal dunia ini juga disebut sebagai kehidupan. Namun kehidupan dunia ini bersifat apa? Fana. Fana itu apa? Sementara, tidak abadi, kayak ya fata morgana. Dan dunia ini pasti berakhir. Begali, terminal pertama orang meninggal umur berapa? Rata-rata mayoritas 40. Yang namanya Habib siapa itu? Munzir ya? Ustadz Jeffrey. Siapa lagi? Banyak. Jeffrey Bukhari umur yang sekitar 40. Ya Jeffrey Itman sama juga. Terminal berikutnya kemarin Ketua Dewan Dakwah Ustadz Aris Munandar 50-an ya. Terminal 5 Pak Tito yang tukang listrik di sini itu 50-an. Dan banyak terminal kedua. Terminal ketiga berapa? 60-an tuh. Siap-siap tuh ya. Setelah itu kata Nabi ya, kalau sudah lewat 60, 70 itu kemudian sangat sedikit umatku yang lebih dari itu. Apa dikira Adi sering ditanya, "Di kapan rencana meninggal?" Enggak ada. Masih muda, masih 18 tahun. Enggak nunggu. Din, Farid itu yang dulu tahfiz, lulus SD ke Darul Quran. Ya. Abi Rusdi, adiknya adik iparnya Bang Ajis tuh. Anaknya yang punya mobil itu. Si Farid dulu kan tahfiz di sini. Barengan anak tuh. Selesai tahfiz, masuk Darul Quran, baru setahun amandel. Tinggal umur berapa itu? Paling umur 13, 14. Jadi nggak mesti nunggu tua. Nggak mesti nunggu, syarat mati tidak harus tua. Maka setiap hari itu selain daripada terus menjalankan seperti mau hidup selamanya kalau kita urusan dunia, dan kalau pas ibadah seperti akan mati besok. Gimana itu? Itu pepatah apa hadis tuh? Ikmalu lidunya ka'annaka apa? Kamu beramalah untuk urusan dunia seakan-akan ka'annaka ta'isu abadan, antum akan hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Kamu beramal soleh itu kayak bersih, sholatnya khusyuk gitu. Dari beribu santri tenang seakan-akan besok mati. Ya itu. Bagaimana kita sampai usul istilahnya sampai kepada Allah dalam ibadah itu kita menjadi apa? Tenang, menjadi bahagia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masuk pada materi berikutnya. Namun Allah mengutus kepada kita seorang rasul, barang siapa mentaatinya niscaya masuk jannah. Man atau ani dahalal jannah wa man asoni faqad aba, dalam sebuah hadis. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap dari kita itu, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qala wa man ya'ba, siapa yang enggan? Man atau ani dahalal jannah wa man asani faqad aba, yang mentaati Allah dan Rasulnya itu yang masuk surga, dan siapa yang bermaksiat, yang mau mentaati Allah Rasulnya, itu yang dinamakan orang yang enggan. Perkataan beliau Syekh tentang itu, Allah mengutus ini seorang Rasul. Perkataan penulis akan tetapi dia mengutus kepada kita seorang Rasul, barang siapa yang mentaatinya niscaya akan masuk jannah, dan barang siapa mendurhakainya akan masuk neraka. Ini adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Yang dimaksud dengan seorang rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maksud perkataan penulis mengutus kepada kita yaitu semua umat. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat satu ayat yang menjelaskan tujuannya. Apa tujuannya? Rasulullah diutus wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Surat An-Nisa. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan apa rasul itu kecuali untuk ditaati, ya, dengan apa? Biidznillah. Jadi ditetapkannya rasul diutus, enggak ada lain kecuali apa?
untuk ditaati. Nah, untuk ditaati dan itu atas izin Allah, atas perintah Allah manusia supaya mentaati Rasul. Jadi tujuan diutusnya para Rasul ialah agar mereka ditaati. Nah, ini agar ditaati dan diikuti. Nah ini segala yang mereka bawa dari Allah, apa-apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ikuti. Adapun hikmahnya apa? Hikmah diutusnya para rasul adalah agar mereka memberi hidayah. Rasul itu membawa hidayah, ya. Rasul memberi hidayah manusia menuju jalan yang lurus. Nah, hidayah jalan yang lurus serta menjelaskan bagaimana cara beribadah yang diridhoi Allah. Orang senang ibadah, tapi kalau nggak punya ilmu bisa ibadahnya salah. Maka Rasul itu diutus. Al-Quran petunjuk umum, Rasulullah kemudian bersabda sekaligus nyontoni langsung seperti petunjuk teknis yang rinci, yang detail dengan diutusnya Rasul. Sekaligus Rasul itu juga manusia, jadi memungkinkan untuk kemudian kita ikuti karena bukan malaikat, karena sama-sama juga ana basarum mislukum yuha, ya. Saya seperti manusia, sama seperti kamu juga seperti manusia. Kemudian karena akal manusia tidak mampu menalarnya, ini tak sanggup. Gimana Brisdi? Brisdi surat baca surat itu. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya ya Al-Qur'an itu diturunkan kemana? Gunung. Ternyata gunungnya itu nggak mau kalau bisa ngomong, ya. Takut. Quran itu sangat berat, ya, untuk dipikul. Tapi saking manusia ini bodoh mau gitu. Disebutkannya manusia ini paling berani tapi nekat gitu ya. Gunung itu nggak mau, nggak kuat, ya, hancur. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan untuk gunung, bayangkan. Anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, dia takut tertunduk. Mutasadian min khasyatillah, karena apa? Karena takut kepada Allah. Oleh karena itu manusia ini yang berani, ya, ini keberanian betul, ya, menerima syariat ini. Ngeri sekali, ya. Innil hukmu illa lillah, innil hukmu illa lillah, innil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Keputusan itu hanyalah hukum-hukum itu milik Allah. Kemudian penulis rahimahullah menerangkan tempat kembalinya orang-orang yang taat dan durhaka yaitu dengan perkataannya barang siapa yang mentaatinya niscaya akan masuk jannah dan barang siapa yang mendurhakainya akan masuk neraka. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Dan barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasul, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga jannah yang mana tajri mengalir min tahtihal anhar. Kayak apa itu? Siapa bisa jelaskan ini? Tajri min tahtihal anhar, gambarkan ini. Deskripsinya kayak apa? Di mana di surga itu kemudian ada sungai, ya, yang mengalir di dalamnya sungai. Di gimana itu? Sungainya di bawahnya. Jadi kayak ngambang gambarannya. Momen kita di sini, ini istana ini, bawahnya sungai. Apa nggak senang? Kayak apa itu? Kayak apa? Senangnya manusia. Rumahnya seperti ini, istananya seperti gantung, seperti tergantung di bawahnya sungai. Tajri min tahtihal anhar. Dan sungainya itu bukan sungai air. Sungai apa? Laban, susu dan madu. Bukan air, ya, sungai di surga itu. Nah, itu ada kitabnya itu di Ibnu Qayyim, beliau tulis itu taman-taman surga. Wah, kitabnya tebal itu, bagaimana indahnya surga itu kenikmatannya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar itu begitu sudah masuk surga.
surga. Berarti sukses. Antum nih sukses nih, suka ujian tasmid lulus, nilai-nilai bagus, wisuda, bahagia. Belum. Maksudnya apa? Belum sukses. Sukses kalau bisa masuk surga, pasti. Husnul khotimah pasti dijamin masuk surga. Di antaranya harus bebas dari syirik. Nah, syirik yang berat mungkin ditinggalkan, tapi syirik kecil. Nah ini ria itu berat. Ria itu tipis sekali. Seperti apa tuh gambarannya Jabri? Seperti apa? Seperti semut hitam di atas batu hitam. Gimana? Di apa? Di tengah malam yang gelap gulita. Gimana ini? Susah. Mengamalkan Islam yang dohir, amalan dohir itu beresiko berat. Ya. Kata Gus Bah, sekalipun tidak bisa ikhlas terus. Karena sulit betul. Sedekah apa ikhlas, menampakkan diri ceramah apa ini di mimbar, upload di YouTube, apa bisa ikhlas? Sudah, mungkin jalankan saja. Beratnya menjaga. Sambil berjalan mudah-mudahan diberikan apa? Status orang mukhlis gitu ya, berat. Nah ini paling-paling pada akhirnya gimana? Hanya dirimu dan Allah yang tahu, hanya diri kita dan Allah yang tahu apa yang ada sesungguhnya di dalam hati ketika melakukan amalan-amalan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ayat lain, dan siapa yang durhaka, yaksi, maksiat, mendurhakai Allah dan wa rasulah dan rasulnya, kemudian melanggar ketentuan-ketentuan hududahu, hukum-hukum Allah, had. Ya kalau ini haram, babi ini haram nih. Banyak sekarang nih kelakuan orang ingin perkasa atau ingin obat. Itu di video-video banyak beredar makan sate kobra. Ya. Kadang-kadang yang menjual itu ibu-ibu berjilbab pula itu. Ya. Kalau orang di mana itu yang pasar hewan begitu? Ada itu Abi Rusdi di Sulawesi antaranya itu. Khusus pasar babi yang haram menurut agama Islam, hukum-hukum Allah itu di sana. Jojong, eleng istilahnya. Ular-ular itu menunya kayak gitu itu. Perdagangannya. Ya. Apalagi yang haram-haram, yang kemudian legal. Ada juga orang jual darah ya, jual darah ayam, darah apa itu, dibuat ini apa? Kayak tahu itu ya. Pasar kadang dibuat kayak tahu itu, kayak cincau tapi darah itu. Goreng juga. Nah, itu. Apalagi hal-hal yang diharamkan. Kemudian seperti biasa atas dasar budaya apa atas dasar adat tertentu biasa, nggak boleh. Adat budaya harus tunduk kepada syariat. Yang haram-haram tidak boleh dibudayakan, ya harus kita milih. Nah itulah kemudian Allah turunkan syariat, Allah berikan apa? Akal sehat sebagai modal untuk memutuskan, ya memilih, ya pilihan-pilihan yang diridhoi Allah. Jadi Allah kemudian. Nah ini tadi saya sudah baca kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba qalu ya Rasulullah wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian berikutnya inna arsalna ilaika rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasul fa'akhadnahu akhadaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi, syahidan alaikum, saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabimu Musa alaihi salam. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa, fa'akhadnahu akhdaw wabila, kami siksa dengan siksa yang berat.
akan terulang kembali. Ya, mendustai Rasul, azab turun. Ya, mendurhakai Rasul, akan ditimpakan musibah demi musibah. Inna arsalnaka ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'auna rasul fa'aqadahu akhda wabila. Ini surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Ini adalah dalil perkara yang terakhir, yaitu perkataan penulis, akan tetapi dia mengutus kepada kita seorang rasul. Adapun firman-Nya inna arsalna ilaikum ditujukan kepada orang kafir, namun maksudnya juga untuk kafatalinas, untuk semua manusia yang kemudian perilakunya juga kafir. Artinya ini ayat ini terus berlaku, tidak hanya berlaku kepada umatnya Nabi Musa, tapi juga berlaku pula kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulan syahidan alaikum, yakni sebagai saksi. Apa sih yang disaksikan terhadap segala amalmu? Iyalah nanti gimana Jabri? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti penghulunya para rasul, para anbiya nabi kita yang mimpin tuh masuk surga itu. Ya, jadi siapa yang mimpin? Nabi kita. Jadi kemudian Rizky, emang Islam? Ngaku-ngaku. Semua mengenal Laila, tapi Laila tidak mengakuinya itu dalam syair Arab tuh. Semua ngaku kenal Abi Galeh, tapi Abi Galeh enggak mengenalnya, berlepas diri. Seperti itu, semua ngaku Islam, tapi Islam berlepas diri karena amalan perbuatannya tidak sesuai hati. Jadi enggak mesti kemudian, apalagi kalau saya ini umatmu, umat apaan kata Rasul, kira-kira begitu. Kalau Rasul, loh kamu enggak masuk hitungan gitu kan, enggak masuk rombongan, Romli. Romli itu apa? Romli itu rombongan liar itu, rombongan siapa ini? Nah, itulah kemudian Nabi Rusdi yang suka suluk, ya punya mursyid, itu diantaranya mursyidnya itu nanti yang mimpin. Dan mursyid-mursyidnya ini kemudian diharapkan bisa bergabung dengan nyambung sanadnya sampai kepada Rasul gitu. Gandul, kalau Kiai Anwar gimana? Gandul sarungnya kiai gitu, genah gitu. Ikut siapa? Enggak genah. Udah awam elailo ombang-ambing enggak jelas. Ya, enggak jelas dia mau mengikuti siapa. Walaupun kemudian tidak harus berjamaah secara khusus. Jamaah itu juga bermakna menurut Ibnu Mas'ud gimana? Mawafaqal haq. Kalau kamu bersesuaian dengan kebenaran, walaupun tawahda, walaupun kamu sendirian tapi cocok, maka kita pikir sholat kita ini sama dengan sholat Nabi apa enggak? Sama enggak dengan sholat sahabat itu? Ya, amalan hari-harian kita, hidup kita ini sudah mengikuti kehidupan bagaimana para sahabat menjalani hidup. Ya. Habis isya lembur terus. Ya. Habis subuh naum terus. Apa itu mengikuti kehidupan Rasul apa bukan? Ya. Hemat listrik, habis subuh langsung matiin semua. Tapi betul-betul kayak kuburan. Berarti orangnya tewas semua, enggak ada kehidupan di kamarnya, mati semua. Nah, ini marbot marbot masbuk, daiman gitu, istiqomah. Nah ini bahaya. Hadirin firman-Nya kemudian kama arsalna ila fir'auna rasul, yakni Musa alaihissalam. Dalam ayat ini tidak dijelaskan karena tidak dikhawatirkan terjadi kesamaran atau dianggap sebagai hal yang sudah dimaklumi, ya sudah. Tidak ada penjelasan dari penulis. Maksudnya dari ayat di atas Allahu alam ialah mengingatkan umat ini akan nikmat yang agung, ya, yaitu diutusnya nabi yang mulia, dan juga mengingatkan jangan sampai diberi tindakan seperti tindakan yang diberikan kepada Fir'aun tuh, karena bisa terulang. Artinya bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana yang diutus kepada Fir'aun. Maka lihatlah bagaimana sikap Fir'aun terhadap Rasul. Nah, kayak apa? Sunnatullah, tidak bertukar dan tidak pula berubah. Firman Allah, fa'asa fir'aunur rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tadi al-wabil pada dasarnya dari segi bahasa maknanya berat atau dahsyat, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang Arab berkata, semak belukar dan makanan lembut, yaitu sulit untuk dicerna
dan makanan yang mudah dicerna. Adapun jika makanan yang alot tentunya sulit dicerna oleh lambung dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencernanya, yang terkadang mempunyai efek samping yang buruk. Alhamdulillah, kita kembali ya mengingatkan bahwa Rasul diutus untuk nyuntuni hidup kita ini, ya. Di antaranya apa? Kewajiban kita, in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika benar-benar kamu mencintai Allah, ikuti aku, ya. Jadi cara kita mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasul, ya. Itu. Tidak boleh apa? Menyelisihi daripada sunnahnya. Baik. Ada waktu tanya jawab karena nanti mau men-setting ini apa? Masih di laptop supaya bisa pas jam 8 bisa mulai materi-materi kepemimpinan, materi-materi keorganisasian. Bagaimana? Kenapa harus berorganisasi? Abi siapa ini? Abi Galih, raja organisasi ini. Ada apa itu? Pepatahnya apa? Syair Arabnya itu? Al-haq bin nizam, ya kan? Al-batil apa al-haq? Bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Gimana itu? Al-haq bila nizam. Nizam itu aturan, acak-acakan tuh. Masjidnya ambruk nih kalau nggak ada Pak Gun yang itu kan memberikan apa kritik yang akhirnya supaya tertata benar. Tapi akhirnya ngimamin sendiri, nggak ada imamnya, nggak datang. Yang libuhul batil bin nidom, kebatilan akan menang apabila terorganisir dengan baik. Ayatnya gimana? Surat Sab itu din. Innallaha yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Oh, bersop-sop yang mantap, tidak apa? Bercerai-berai. Biasanya penyakitnya ini, habis pula energi ini kalau urusan apa? Eksternal apa internal? Internal, sehingga tidak produktif. Gimana itu? Ada ghil. Gimana Birusdi? Ada ghil, ada kedengkian antar guru, kedengkian dengan yayasan, kedengkian yayasan dengan guru mungkin, ya. Tapi kalau taghir ya memang itu wataknya harus dirubah, ya. Pasti nggak enak. Ya, kalau mau pakai strategi, biar-biar aja lah, damai gitu ya, nggak berubah. Guru itu begitu saja. Yayasan juga cuman pahalanya pahala santri, nggak pahala merubah guru. Dengan resiko apa? Dengan resiko ya konflik, orangnya nggak kuat mental, macam-macam itu. Yang kuat bisa lanjut. Ya. Baik, ada pertanyaan? Nggak habis-habis. Sebelum ditutup, moderator sudah bangun. Ayo, Ibin. Sudah masuk alam dunia lagi setelah alam mimpi. Ya moderator tanggung jawab. Iya. Yuk silakan yang mau bertanya, masih ada waktu. Yo. Ayo.
Ya. Ayo silakan. Yaudah, Hari, tutup nih. Untuk acara yang kelima, penutup adalah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.